Assalamualaikum adik-adik. Masih ingatkah kalian dengan Nabi Yakub alaihi salam? Beliau merupakan bapa dari para keturunan Nabi dan kaum dari Bani Israel. Di antaranya seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam. Kisah ketiga nabi ini saling berkaitan. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya dan pengasuh Siti Maryam. Masya Allah. Nabi Zakaria lahir di Palestina pada tahun 91 sebelum Masehi. Sejak kecil, beliau taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beranjak dewasa, Nabi Zakaria menikah dengan Isya binti Fakhud. Isya merupakan seorang perempuan salehah yang berasal dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Zakaria hidup sederhana sebagai tukang kayu. Beliau adalah seorang pekerja keras dan taat beribadah kepada Allah. Meskipun saat itu kaum Bani Israel di Palestina sedang hidup di masa yang sulit. Tapi orang-orang beriman selalu memenuhi Baitul Maqdis untuk beribadah. Namun bagi orang yang membangkang, mereka bebas berkeliaran dan tidak pernah beribadah. Pasar di sekitar Baitul Maqdis menjadi tempat berlangsungnya kegiatan yang penuh dengan kezaliman, seperti penipuan, perampasan, pencurian, penindasan, dan perjudian. Kaum yang beriman harus berjuang menghadapi segala macam godaan. Beruntungnya, di antara mereka masih ada imam yang dihormati oleh kaum Bani Israel bernama Imran. Istri Imran merupakan saudara ipar dari istri Nabi Zakaria. Oleh karenanya, Nabi Zakaria merupakan kerabat dekat dengan Imran. Keduanya memiliki nasib yang serupa, yaitu susah memiliki keturunan. Tak lama Allah mengaruniai Imran keturunan lebih dulu. Ketika istri Imran mengetahui bahwa dirinya benar-benar hamil, ia bernazar supaya anak yang ada dalam kandungannya adalah bayi laki-laki agar menjadi anak yang saleh dan berhikmat di Baitul Maqdis. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang perempuan yang diberi nama Maryam. Meskipun yang terlahir bukan laki-laki, istri Imran tetap memohon dikabulkan nazarnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah sudah menyiapkan suatu hal yang besar untuk Maryam. Ketika Maryam masih bayi, tak lama Imran meninggal dunia. Sehingga hak asuhnya diperebutkan oleh imam besar kaum Bani Israel. Mengetahui kondisi tersebut, Nabi Zakaria sebagai pamannya mengajukan diri untuk mengasuh Maryam. Namun mereka pun tidak setuju. Lalu salah satu dari mereka mengusulkan untuk membuat undian agar adil. Ketika mengundi, nama Nabi Zakaria keluar selama 3 kali berturut-turut. Akhirnya, Nabi Zakaria dapat mengasuh ponakannya itu. Beliau dan istrinya merawat Maryam dengan baik dan penuh kasih sayang. Nabi Zakaria mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya. Selama tumbuh menjadi dewasa, Nabi Zakaria selalu menanamkan nilai-nilai luhur sehingga ia selalu terjaga kesuciannya, tidak pernah bersentuhan dengan pria manapun. Beberapa tahun berlalu dan Maryam pun mulai menjalankan nazar dari sang ibu. Maryam mengabdikan dirinya untuk Baitul Maqdis. Dalam kisahnya, Allah begitu memuliakan Maryam. Suatu ketika, Nabi Zakaria melihat keajaiban. Di tempat Maryam berdoa selalu ada makanan yang datang dari Allah. Peristiwa itu membuat Nabi Zakaria semakin yakin akan kehendak Allah. Bahwa Allah memberi rezeki tanpa disangka-sangka dan mengabulkan doa siapapun yang dikehendakinya. Nabi Zakaria diangkat sebagai Rasul utusan Allah ketika berusia 90 tahun.
Di umurnya yang sudah tua, beliau mengharapkan keturunan seorang putra yang kelak mampu mewariskan ajarannya, agar tetap bisa membimbing kaum Bani Israel di jalan yang benar. Pada suatu ketika, Nabi Zakaria berdoa dengan sangat khusyuk. Beliau merendahkan suara dan hatinya di hadapan Allah. Beliau memohon seorang anak putra yang bisa meneruskan perjuangannya. Sungguh, Allah Maha mendengar doa hambanya. Allah menyabulkan doa Nabi Zakaria dan berfirman melalui malaikatnya untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yahya. Nabi Zakaria pun merasa bahagia hingga beliau bersujud syukur kepada Allah. Namun beliau juga merasa heran karena umur Nabi Zakaria yang sudah sangat tua, begitu pula istrinya. Sungguh Allah Maha Besar. Jika Allah menghendaki, Allah hanya perlu berkata kun fayakun yang artinya jadilah, maka terjadilah. Lalu Nabi Zakaria meminta tanda kepada Allah jika anak yang dijanjikan hadir di dunia. Allah pun berfirman, sebagai tanda, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara selama 3 hari kecuali menggunakan bahasa isyarat dan beliau diperintahkan untuk tetap berdoa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Sekuat apapun beliau mencoba membuka mulutnya, tetap tidak bisa berbicara, hingga istrinya khawatir. Tak lama, Nabi Zakaria teringat dengan tanda kehadiran anak yang dijanjikan oleh Allah. Beliau pun terus berdoa dan bertasbih kepada Allah. Hatinya bergetar penuh dengan rasa kebahagiaan. Doa yang dipanjatkan selama bertahun-tahun akhirnya dikabulkan. Tak lama kemudian, istri Nabi Zakaria pun benar-benar mengandung seorang anak. Subhanallah. Nabi Yahya pun lahir dan mewarisi sifat-sifat sang ayah. Nabi Zakaria membesarkan Nabi Yahya dengan sangat baik dan kelak menjadi seorang nabi utusan Allah. Adik-adik, inilah kisah Nabi Zakaria. Semoga kita bisa belajar untuk sabar dan terus berdoa kepada Allah. Karena Allah akan memberikan jawaban terbaik di waktu yang paling tepat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.